Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Moga-moga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat pada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat muda, alhamdulillah tadi baru saja kita menikmati hidangan berbuka dan kita berdoa kepada Allah moga-moga ibadah kita, ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala kelak di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan coba mengkaji sebuah kisah yang sangat terkenal, yakni kisah tentang pembunuh 100 jiwa. Kisah ini sedemikian terkenal, bahkan dulu ketika kami kecil itu Pak Kiai sering menyampaikan di mimbar-mimbar setelah sholat maghrib. Ya, dulu sering banget beliau cerita tentang tentang taubatnya orang yang telah membunuh 100 jiwa. Dan kisah ini memang sudah sering disampaikan oleh para dai, para mubalik. Singkat cerita, ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Jadi bayangkan orang ini telah membunuh 99 orang. Kemudian terbersit dalam hatinya keinginan untuk bertaubat. Maka bertanya kepada orang-orang tentang siapa orang yang paling alim. Dan kemudian ditunjukkan pada seorang rahib, datang kepada rahib itu, kemudian berkata, saya sudah membunuh 99 orang, kalau saya bertobat kira-kira diterima apa tidak? Wah, dosamu sedemikian banyak, tobatmu tidak akan diterima, engkau tidak akan diterima tobatnya. Kemudian jengkel, marah, akhirnya rahib ini dibunuh sekalian sehingga genap 100 jiwa. Rupanya dalam hatinya itu masih ada keinginan untuk bertaubat. Maka kembali dia bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling alim. Ditunjukkan lagi pada satu rahib. Setelah kemudian didatangi, berkata, saya sudah bunuh 100 orang. Ya, sudah bunuh 100 orang. Kalau saya bertaubat, kira-kira taubat saya ini diterima apa tidak? Ya, taubatmu akan diterima. Ya, taubatmu akan diterima. Siapa yang akan menolak taubat dari seorang hamba? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita ini adalah zat yang maha penerima taubat. Terus kemudian akhirnya ditunjukkan kalau engkau ingin bertaubat, supaya taubatmu baik, maka jangan tinggal di daerahmu itu jelek. Ya, hijrah ke daerah sana, di sana banyak orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana banyak orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh. Kemudian mengikuti saran dari rahib yang kedua, berjalan menuju ke satu daerah. Di tengah perjalanan kemudian orang ini meninggal, kemudian diutus malaikat rahmat dan malaikat azab, kedua-duanya bertengkar siapa yang lebih berhak atas jiwa dari orang ini. Ya, malaikat azab mengatakan bahwa orang ini dosanya luar biasa dan belum pernah melakukan satu kebaikan. Kemudian malaikat rahmat mengatakan orang ini memang dosanya banyak, ya, tetapi dia meninggal dalam posisi bertaubat. Kemudian datang lagi diutus malaikat menjadi penengah di antara dua perkara ini, dua malaikat ini, malaikat azab dan malaikat rahmat, kemudian memberikan solusi jalan keluar, diukur jarak antara negeri yang ditinggalkan, yakni negerinya ditinggalkan menuju negeri yang akan dituju, dan ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju, sehingga orang yang membunuh 100 jiwa ini akhirnya masuk ke dalam surga alias taubatnya diterima. Ada banyak sekali kisah pelajaran di balik kisah ini. Hikmah dan pelajaran di balik kisah ini diantaranya apa? Diantaranya yang pertama tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah. Ini adalah kabar gembira buat kita. Ini ada orang yang tangannya begitu penuh dengan dosa, ya begitu mudah untuk membunuh sampai 99. Ya, walau alam apakah orang ini memang berada di satu pertempuran, sehingga kalau orang pertempuran kan biasa bunuh-bunuh, ya, atau orang ini adalah penjahat atau pencuri atau apa yang mungkin hobinya itu membunuh,
Dan dia menghitung dengan benar, oh yang dibunuh sudah sampai 99 orang. Tapi rupanya terbersit keinginan untuk bertaubat. Dan akhirnya ketika datang kepada rahib yang pertama, tambah jengkel, marah, jadi marah sedikit bunuh ya. Ini orang ini bahaya sekali ya. Tapi memang dalam hatinya itu ada keinginan untuk bertaubat. Maka kemudian dengan usaha yang keras akhirnya dia meninggal di atas jalan taubat, dan ternyata taubatnya diterima. Sekali lagi ini adalah kabar gembira buat kita ya. Kita merasa sungguh dosa kita banyak, dan insya Allah dosa kita tidak sebanyak orang yang bunuh 100 jiwa ini ya, karena membunuh satu orang saja dosanya sudah sangat besar, apalagi sampai 100 orang ya. Alhamdulillah tangan kita bersih dari darah ya, tidak pernah bunuh orang, dan tentu kita punya harapan yang lebih tinggi bahwa dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang luasnya rahmat Allah. Ini pelajaran yang pertama, dan jangan membuat orang itu lari dari rahmat Allah dengan mengatakan bahwa dosamu tidak diterima, taubatmu tidak diterima. Itu perkara yang sangat berbahaya ya, perkara yang sangat berbahaya. Yang kedua, di antara pelajaran penting yang bisa kita dapatkan adalah tentang perbedaan antara seorang ahli ibadah dengan seorang alim ya. Ada orang-orang yang memang ahli ibadah ya, tetapi ahli ibadahnya ini kurang didasari dengan ilmu ya. Berbeda kondisinya dengan orang yang alim, yang memang dia juga ahli ibadah tapi memang didasari dengan ilmu, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu sangat berbeda. Orang yang pertama itu berfatwa walau alam bisawab ya, barangkali dia mendengar ada orang bunuh banyak banget, itu hatinya itu marah, mangkel ya. Jangankan kok sampai 99 orang, umpama di antara kita itu, di lingkungan kita ada orang bunuh satu keluarga ya, hati kita juga marah luar biasa, kemudian mengatakan cacian, sumpah serapah yang tidak karu-karuan ya. Dan boleh jadi dalam situasi seperti ini yang terjadi pada rahib yang pertama itu ya, dia merasakan yang kemarahan yang luar biasa, sehingga kemudian dia berfatwa dengan fatwa yang tidak didasari dengan ilmu ya, yakni kalau tobatmu tidak diterima. Kenapa? Karena dosamu sedemikian banyak. Ini fatwa yang tidak didasari dengan ilmu. Padahal yang benar apa? Seorang hamba kalau taubat, kemudian meskipun dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, dengan membawa dosa sebanyak pasir di pantai, dengan membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, kalau datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dia akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim ya. Jadi ini perbedaan antara seorang yang berilmu dengan orang yang kurang berilmu. Ini perbedaan pada fatwa. Dan kita memang dilarang untuk berbicara mengatasnamakan Allah untuk perkara-perkara yang tidak kita ketahui atau yang salah ya, perkara-perkara yang salah. Di misalnya hak untuk memberikan ampunan itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, tidak boleh kemudian kita menjadi mewakili Allah yang mengatakan bahwa dosamu itu tidak diterima. Bahkan ada sebuah riwayat, kalau ada seorang hamba mengatakan atau memvonis orang lain mengatakan bahwa dosanya tidak diterima, maka sungguh ya dalam hadis qudsi ini, aku telah mengampuni dosanya, kemudian dosanya dilimpahkan kepada orang yang tadi memfatwakan salah tadi itu. Jadi ini sekali lagi perkataan-perkataan yang seolah-olah di mulut kita ini ringan, tapi konsekuensinya sedemikian berat. Kemudian di antara pelajaran yang lain tentang kisah ini adalah tentang husnul khotimah. Ya, tentang husnul khotimah. Kita mengetahui pembunuh 100 jiwa ini masa lalunya sedemikian kelam, tapi ternyata dia bisa mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dengan dia melakukan taubat nasuha. Dan ini sekali lagi jadi pelajaran buat kita agar kita menguatkan dalam diri kita untuk taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diperintahkan, orang-orang beriman diperintahkan untuk melakukan taubat nasuha. Dan memang ada hadis dari Rasulullah SAW yang menceritakan tentang orang-orang yang penghujungnya ini berbeda-beda. Ada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan sehingga antara dirinya dengan surga tinggal sehasta ya, tetapi kemudian didahului oleh takdir, kemudian dia melakukan tindakan yang tidak baik, meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Sebaliknya, ada orang-orang yang seumur hidupnya itu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta, tapi kemudian dia didahului oleh takdir,
kemudian melakukan perbuatan yang baik, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah, pembunuh 100 jiwa ini adalah contoh yang paling baik tentang orang-orang yang seumur hidupnya melakukan perbuatan maksiat, dosa besar, tapi kemudian bisa mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Dan bagi kita ini jadi pelajaran ya, karena wallahualam bisawab, barangkali kita selama ini terbiasa dalam lingkungan yang baik dengan amal-amal yang baik. Moga-moga kita bisa tetap istiqomah menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Allah sehingga bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Jangan sampai kebalikannya ya, sudah sehari-hari sudah berbuat baik, sehari 2 hari jelang meninggal kemudian kita melakukan perbuatan yang tidak baik malah meninggal dalam kondisi itu. Jadi ini memang harus jadi pelajaran wanti-wanti buat kita. Dan yang terakhir, sobat muda yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mensucikan dosa-dosa kita. Maka pergunakan dengan baik ya. Ada banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang bisa menghapus dosa kita. Di antaranya apa? Puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Termasuk di antaranya adalah ketika kita melakukan qiyamul Ramadan ya, dengan salat tarawih, dengan salat witir. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Termasuk apabila kita mendapati malam Lailatul Qadar, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka di bulan Ramadan ini mari kita pergunakan ya amal-amal kita dengan baik, kita amalkan ya amaliyah Ramadan ini dengan baik sehingga dengan itu bisa mensucikan dosa kita dan kemudian kita bisa menjadi pribadi yang bertaubat sebagaimana taubatnya pembunuh 100 jiwa itu. Moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.